Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang salah satu klien saya yang mana beliau itu belum bisa move on dari mantannya. Padahal dulu dia sendiri yang memutuskan hubungan. Tetapi ketika mantannya sudah punya cewek lain, tetapi timbullah rasa suka kembali kepada mantannya. Bagaimana cara untuk menyikapinya, saya akan jelaskan di video ini. Namun sekali lagi, bagi rekan cinta yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Nah, langsung saja saya jelaskan bagaimana yang harus Anda lakukan ketika Anda masih ada rasa cinta dengan mantan Anda yang notabene sekarang mantan Anda sudah punya pasangan baru. Oke? Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya akan bahas juga tentang kenapa sih bisa timbul rasa cinta kepada mantan lagi, padahal dulu Anda jelas-jelas yang memutuskan duluan. Alasan yang pertama, bisa saja perasaan itu muncul ketika Anda saat ini masih sendiri. Belum ada pengganti dari mantan Anda. Akhirnya Anda merasa kesepian. Rasa kesepian inilah yang akhirnya membuat Anda kembali mengingat kebaikan dari mantan Anda. Kemudian Anda juga berpikir mantan Anda masih laku ya, masih ada yang mengharapkan, masih ada yang merawat dia dengan baik. Akhirnya Anda merasa menyesal. Padahal dulu dia baik dengan saya. Padahal dia dan juga saya sudah melewati ini itu. Dia pernah memberikan ini ke saya. Dia juga pernah berjanji ini itu. Dan semua kebaikan-kebaikan itu akhirnya muncul kembali di pikiran Anda karena rasa kesepian yang Anda rasakan itu. Beda halnya kalau misalkan Anda sudah punya pasangan juga. Biasanya pikiran itu akan teralihkan ke pasangan Anda yang sekarang. Begitu. Jadi ketika Anda masih kesepian, ya, masih sendiri, kemudian mantan Anda sudah punya gandengan baru, kondisi inilah yang akhirnya memunculkan keinginan untuk balikan lagi dengan mantan Anda. Atau alasan yang kedua, karena memang dulu kalian putus bukan karena hilangnya rasa cinta, tetapi mungkin karena gengsi saja. Karena ada ya orang yang ketika ada masalah dengan pasangannya, sama-sama kerasnya, akhirnya dia merasa gengsi, merasa gak butuh pasangannya, akhirnya diputuskanlah pasangannya itu. Padahal sebenarnya masih ada rasa suka, masih ada rasa sayang, masih ada cinta. Tapi gara-gara tertutup gengsi itu tadi, akhirnya membuat dia putus dari mantannya. Biasanya dua kondisi ini yang mendorong seseorang timbul kembali rasa cintanya kepada mantannya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan pasangannya sudah ada yang baru, sudah bahagia dengan yang baru? Kalau menurut saya sendiri, kalau Anda melihat mantan Anda sudah bahagia dengan yang baru, mereka juga sangat happy menjalankan semua perjalanan cinta mereka, ya saran saya diikhlaskan. Anda harus bisa menumbuhkan rasa ikhlas di dalam hati Anda bahwa Anda adalah bagian dari masa lalunya. Kalau misalkan Anda tidak bisa mengikhlaskan, Anda justru terus mengingat-ingat dari si mantan Anda itu, akhirnya akan susah Anda untuk bisa move on. Ya, saran saya kalau misalkan dia sudah ada yang baru dan Anda melihat mereka baik-baik saja, bahagia, ya sudah ikhlaskan saja. Anda bisa membenahi diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya kedepannya Anda akan bertemu dengan orang baru juga. Kemungkinan besar juga orang baru tersebut bisa mengisi hari-hari Anda dan jauh lebih baik dari si mantan Anda dulu. Tetapi kalau misalkan Anda hanya memikirkan mantan Anda saja di dalam kehidupan Anda, maka tentu akan sangat susah sekali bagi Anda untuk bisa move on. Karena begini rekan cinta, kalau misalkan Anda memaksakan dia untuk bisa balikan dengan Anda, posisinya dia sudah ada orang lain, maka akan membuat posisi sulit di dalam hubungan cinta Anda. Akan muncul kisah cinta segitiga. Yang namanya kisah cinta segitiga kan kurang nyaman juga ya rekan cinta. Daripada Anda kemudian merasa paling berharga dan juga paling berhak atas dirinya, lebih baik bukalah lembaran baru Anda dan mulailah kehidupan lebih baik lagi tanpa dia. Tetapi kalau misalkan posisinya dia masih sendiri, tidak masalah Anda mencoba untuk mendekati dia kembali. Jalin komunikasi lebih baik lagi dan Anda harus menjadi pribadi yang lebih santun lagi. Perbaiki hal-hal yang sekiranya membuat Anda putus dulu dengan dia.
sikap-sikap Anda atau mungkin keras kepala Anda, ya. Anda harus menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan kriteria dia. Begitu. Jadi untuk rekan cinta yang lainnya nih, kalau misalkan Anda mengalami hal semacam ini, maka dilihat dulu kondisi dari mantan Anda ya. Ketika dia saat ini masih ada orang lain, ya, dia masih ada rasa cinta dengan orang lain, hubungan mereka baik-baik saja, maka ya Anda harus belajar untuk mengikhlaskan. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana melupakan, ya memang susah sekali Anda bisa melupakan selama Anda memiliki ingatan yang masih bagus, tidak mengalami amnesia atau kepikunan, maka wajar kenangan-kenangan itu hadir di dalam pikiran Anda. Tetapi sekali lagi, ketika Anda ingin move on dari mantan Anda, maka yang bisa Anda lakukan adalah mengikhlaskan dia dan juga menyadari bahwa Anda adalah bagian dari masa lalunya. Jangan merasa Anda paling berhak untuk mendapatkan dia. Kecuali kalau misalkan dia masih sendiri ya, masih bisa diikhtiari. Nah kemudian kalau misalkan Anda masih menimbang-nimbang, kok rasanya saya itu tidak bisa move on Mbak Nikmah, saya itu masih bisa dapetin dia kok, saya ingin dia balik dengan saya ingin deketin dia lagi, saya pengen pepet lagi. Kalau misalkan itu keputusan Anda, silahkan Anda lakukan. Tetapi ingat ya, setiap apa yang Anda lakukan tentu ada resikonya. Ada resiko Anda diterima, ada resiko Anda ditolak. Ada kemungkinan dia menerima Anda kemudian dia putus dengan kekasihnya yang sekarang. Ada juga kemungkinan dia menerima Anda tetapi dia tidak mau putus dari pasangannya yang sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya muncul kisah cinta segitiga tadi. Ya, timbul perselingkuhan di antara kalian. Jadi sekali lagi dipertimbangkan baik-baik agar nanti Anda tidak salah langkah di sini. Oke? Nah itulah tadi rekan cinta yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya. Sekali lagi, dalam jalani hubungan itu harus hati-hati. Ketika Anda memang sudah tidak ingin bersama dengan pasangan Anda, ada kekurangan yang ada di dalam dirinya, ya, maka sebaiknya dipertimbangkan dulu apakah kekurangan itu bisa ditolerir ataukah tidak. Karena menumbuhkan rasa cinta yang sudah mati itu tidak semudah menumbuhkan cinta yang baru, ya kan? Nah untuk rekan cinta yang lainnya yang mungkin ingin dibuatkan video khusus seputar asmara dan rumah tangga, atau Anda ingin mengetahui karakter dari pasangan Anda, perasaan cinta pasangan Anda kepada Anda bisa langsung menghubungi saya di 081258830505. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.